Shalom, apa kabar teman-teman semua? Tentunya luar biasa dong ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita lama banget ya nggak berjumpa. Kita berjumpa pada siang hari ini dengan suasana yang berbeda pastinya. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita mau sama-sama datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya nanti akan didampingi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat dengan pujian, Jadikan Aku Indah. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepada-Mu, cara setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepada-Mu, cara setia kepada-Mu, Tuhan. Cara setia kepada-Mu, Tuhan. Cara setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau dapat mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan KKR online pada hari ini. Kiranya KKR online pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi hidup kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat dengan pujian Yesus pokok. Nanti ikutin gerakan kakak-kakak semuanya ya. Oke. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita akan angkat dengan pujian I Love You Jesus. Di sini kita akan menggunakan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa, dan yang ketiga bahasa Inggris. Nanti untuk gerakan bisa ikuti kakak-kakak yang ada di sini. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, deep down, deep down in my heart. Deep, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Mari kita pujikan dengan pujian hati-hati. Kita lanjutkan dengan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan diputar-putar sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan diputar-putar sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama.
dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari anak-anakku semua, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu sebentar yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus bekerja pada setiap kami, sehingga firman-Mu mampu tersampaikan pada setiap isi hati kami, dan setiap kebenaran-Mu tertanam dalam setiap isi hati kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu mampu mengubahkan kami, firman-Mu mampu mengajar kami, firman-Mu mampu menegur kami di dalam kami berada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan kebenaran firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu taat dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada suatu hari datanglah pencobaan dari si iblis. Dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab
tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian taat dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi, izinkan aku untuk mengambil segala yang dipunyainya Ayub. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasa-Mu. Halo? Ya, saya Ayub. Oh, Paman Sutrisno. Ada apa? Hah? Mengembalikan uangnya agak terlambat. Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Yang penting kamu urus dulu itu orang yang sakit supaya cepat sembuh ya. Oh iya, oke. Sebuah pesawat dikabarkan jatuh di daerah Kubang Jaya, Pekanbaru Riau. Lokasi pesawat jatuh tersebut berada di dekat pemukiman warga. Warga sekitar mengaku sempat mendengar suara dentuman keras sebelum asap hitam pekat membumbung tinggi. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kasih Ops Damkar Kota Pekanbaru Fahriansyah. Halo bos, bagaimana ini? Kita diserbu sama orang Sheba. Banyak sekali. Orang Sheba itu mau mengambil semua sapi dengan keledai betina. Mereka juga membunuh semua penjaga. Hanya saya yang selamat. Warga sekitar mengaku sempat mendengar suara dentuman keras sebelum asap hitam pekat membumbung tinggi. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kasih Ops Damkar Kota Pekanbaru Fahriansyah. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, saat ini pihaknya sedang menuju ke lokasi. Lokasi jatuhnya pesawat tersebut di Desa Kubang Jaya. Ada api datang dari langit. Saya heran juga. Pas itu habis semua, kami berdua terbakar. Teman-temanku yang lain juga mati terbakar. Sedih sekali saya lihatnya. Kejadian pesawat jatuh tersebut. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Senin 15 Juni 2020, Kepala Desa Kubang Jaya, Dermizi mengatakan pesawat yang jatuh merupakan pesawat tempur. Ia juga mengatakan pilot pesawat tersebut berhasil selamat. 10 waktu Indonesia Barat, sebuah pesawat dikabarkan jatuh di daerah Kubang Jaya, Pekanbaru Riau. Lokasi pesawat jatuh tersebut berada di dekat pemukiman warga. Warga sekitar mengaku sempat mendengar suara dentuman keras sebelum asap hitam pekat membumbung tinggi. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kasih Ops Damkar Kota Pekanbaru Fahriansyah. Dikutip dari Tribun Halo Tuan, tadi itu orang-orang Kasdim. Ada 3 pasukan. Kita diserang, kita kalah. Mereka mengambil semua unta-unta, semua penjaga yang lain dibunuh juga. Hanya saya saja yang berhasil lolos. Permisi Tuan, anak laki-laki dan perempuan Tuan meninggal, tertimpa rumah yang roboh pas lagi sama-sama. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
yang demikian taat dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam ketaatannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi, izinkan aku untuk mencobanya dengan penyakit. Ia pasti akan mengutuk kau di hadapanmu. Ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Duka cita menyelimuti kehidupan Ayub. Berhari-hari dia tidak makan dan minum. Banyak orang menjauhi dia karena mulai berbusuk dan mulai tumbuh bisul dan borok pada tubuhnya. Suamiku, kasihan kamu, kerjaannya berdoa terus. Kamu mau pergi kemana? Biasalah, aku mau pergi shopping sama ibu-ibu pejabat. Di rumah saja kita berdoa bersama. Apa? Berdoa? Masih bertekun kamu sama Allahmu itu? Masih mau jadi orang saleh setelah semua ini? Halo suamiku, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Kamu seperti orang gila saja. Tidak mungkin kita terima yang baik-baik dari Tuhan, tapi tidak mau terima yang buruk juga. Sudahlah, sudah. Capek aku ngomong sama kamu. Lebih baik aku pergi shopping. Ayub, kita sudah dengar cerita tentang kamu. Kita hanya mau kasih tahu, Allah itu adil. Lebih baik kamu jujur, lalu bersihkan sikapmu kepada Tuhan. Ia akan memulihkan kamu dan keluargamu. Ia akan membuat kamu bersukacita, tidak bersedih seperti ini. Ya, benar. Allah itu adil. Kamu itu pembohong. Katanya pengajarmu bersih dan mulia dari Tuhan. Ingat itu, Tuhan mengingat penipu. Coba kamu tidak berbuat jahat, pasti kamu tidak akan menderita. Banyak orang yang hormat sama kamu, tapi ingat, orang fasik akan rabun dan kesulitan. Yang diharapkannya mati saja. Orang fasik sebenarnya kalian berdua. Kalian datang cuma untuk menertawakan aku dan hina-hina aku. Oh Tuhan, jauhkanlah tanganmu. Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah pelanggaran dan dosaku. Kalian datang untuk menghibur atau mencela? Orang fasik akan binasa, ternyata pada suatu hari akan padam. Kekayaannya akan habis, keluarganya akan binasa. Tidak ada keturunan, itulah orang curang. Sudah, kasihani aku. Orang fasik wujudnya sebentar, tapi penderitaannya yang lama. Percuma kalian datang. Kalian bukannya menghibur, tapi bikin tambah susah saja. Tuhan, kenapa saya bisa begini ya Tuhan? Apa salahku selama ini? Aku selalu bertekun di dalam-Mu. Tapi apa yang ku dapat? Harta kekayaanku dan keluargaku habis tak berbekas. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Maafkan aku ya Tuhan, karena sudah tidak percaya akan campur tangan-Mu dalam hidupku. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka Tuhan menyuruh Elifas dan sahabatnya untuk membawakan Ayub 7 lembu jantan dan 7 domba jantan akibat tidak berkata benar. Ayub, terimalah ini sebagai persembahan korban bakaran. Terima kasih kawan. Sama-sama. Tuhan juga menyuruh mereka agar meminta Ayub mendoakan mereka, karena hanya permintaan Ayub yang akan diterima.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Halo semuanya. Nah, kita tadi sudah melihat bersama-sama tentang bagaimana drama tentang Ayub. Nah, siapa di sini yang belum pernah mendengar cerita tentang tokoh Ayub? Tentunya semuanya pernah mendengar kan, bukan? Nah, kita akan bersama-sama sebelumnya, kita akan buka dulu dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini teman-teman, kita sudah mendengar dan juga melihat bagaimana peran Ayub ini, tokoh Ayub yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dulunya dia sungguh sangat kaya, memiliki semua yang dia punya, memiliki banyak ternak, memiliki anak, memiliki keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Namun, Tuhan izinkan untuk semuanya diambil, anak-anaknya diambil, keluarganya diambil, bahkan ternak-ternak dan kekayaannya diambil. Bukan hanya itu saja, Tuhan mengizinkan juga untuk Ayub dapat mengalami sakit yang seluruh tubuhnya harus mengalami gatal-gatal sehingga banyak luka di dalam tubuhnya dan menimbulkan rasa yang tidak enak dan juga bau yang sangat tidak sedap. Nah, di sini kita juga melihat tadi bahwa Ayub juga memiliki 3 orang teman. Nah, 3 orang sahabat ini bukannya datang menghibur, tapi juga mereka datang dengan mengejek. Nah, di sini kita belajar juga teman-teman bahwa kita juga sama pada masa-masa seperti ini. Tentunya teman-teman ada di rumah, harus di rumah terus, tidak boleh kemana-mana, mungkin susah untuk sekolah, tidak bisa PPA, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bermain. Tapi Tuhan izinkan itu untuk semua orang di dunia ini mengalami hal itu. Mari kita akan bersama-sama seperti tokoh Ayub yang selalu taat dan tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Walaupun banyak sekali hal yang telah diambil oleh Tuhan, walaupun banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh Ayub, tapi Tuhan tetap menjaga dia sehingga dia dapat dipulihkan kembali. Sama seperti kita teman-teman, bahwa pada masa-masa seperti ini Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama mengalami susah, mengalami banyak cobaan, tapi teman-teman harus tetap taat ya, teman-teman harus tetap setia dan tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Dan waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan, contohnya seperti sekarang kita bisa KKR online, kita bisa melakukan banyak hal di rumah bersama keluarga, kita bisa belajar bersama dan juga kita gunakan waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Masihkah teman-teman tetap di rumah dengan tetap membaca kebenaran firman Tuhan, tetap memuji Tuhan? Apakah masih? Tentu harus masih ya. Itu adalah bukti kita supaya kita tetap taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Namun kita akan juga buka selanjutnya. Kita akan buka di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Nah, di sini Ayub tetap taat dalam penderitaan sehingga Tuhan memulihkan kembali keadaannya, bahkan berapa? 2 kali lipat dari sebelumnya, lebih banyak dari sebelum yang Tuhan berikan kepada Ayub. Nah, kita percaya adik-adik, kita bersama-sama taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu memberkati kita. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mari kita akan bersama-sama taat kepada Tuhan seperti tokoh yang sering kita dengar bersama-sama, yaitu tokoh Ayub. Nah, di sini kita sudah belajar bersama-sama melalui puji-pujian, melalui juga drama, dan mari kita akan komitmenkan diri kita untuk selalu belajar seperti Ayub untuk taat dan setia. Mari saya ajak untuk adik-adik dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengambil waktu untuk berdoa. Saya ajak untuk semuanya dapat lipat tangan, merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk tetap taat kepada Tuhan.
Ingat bahwa Tuhan sungguh baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu juga menolong kita dalam setiap penderitaan dan pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih ya Bapak atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Semoga setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti KKR online dapat belajar bersama-sama tentang ketaatan yang dicontohkan oleh tokoh Ayub kepada kami ya Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Bapak, dan kami juga menyerahkan ibadah KKR kami dan setiap aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau akan selalu memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, sungguh kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Wah, gak kerasa ya kita udah berada pada ujung acara. Bagaimana acara pada siang hari ini? Apakah seru? Tentunya seru dong ya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana drama tentang kehidupan Ayub pada saat itu. Nah, bagaimana Tuhan terus menyertai Ayub di saat Ayub dicobai oleh Tuhan, dan bagaimana Ayub tetap taat sama Tuhan di saat kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ayub. Nah, mengingat kondisi saat ini, mengingat pandemi COVID-19 yang ada saat ini, kita mau sama-sama juga belajar taat seperti Ayub yang taat sama Tuhan. Ya, di sini kita mau taat sama pemerintah yang ada dengan menggunakan masker. Jangan lupa kalian untuk menggunakan masker saat kalian beraktivitas di luar ruangan untuk meminimalisir dalam penyebaran COVID. Nah, selain itu kalian juga perlu membawa hand sanitizer ketika kalian berada di luar rumah. Untuk menanggulangi ketika di luar rumah tidak ada air yang mengalir, tidak ada sabun, kita bisa gunakan hand sanitizer ini ketika kita berada di luar rumah. Nah, saat kalian juga berada dalam rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk membersihkan tangan kalian saat kalian setelah melakukan aktivitas. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau ambil bagian di sini untuk mau melihat KKR ini, mau sama-sama mengikuti ibadah KKR ini. Nah, biarlah kalian terus taat sama Tuhan, terus taat sama pemerintah yang ada. Biarlah dimanapun kalian berada tetap terus taat sama Tuhan, terus taat sama hal-hal yang perlu kalian taati. Ya, seperti yang telah kita berdua omongkan tadi, seperti masker, hand sanitizer. Namun sebelumnya, terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Selamat bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.